Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Alfarizi dengan NIM 080128242936. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan cara menentukan atau menentukan baris dan kolom matriks, yaitu nanti matriksnya itu bakal dikalikan dengan transpose dari matriks yang kita tentukan. Nah, yang pertama itu kita menggunakan include, itu yang include stream. Yang kedua itu using namespace sendiri, itu sudah seperti pada umumnya. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu function saja, yaitu hanya function main atau integer main. Nah, untuk bagian data yang akan kita gunakan itu atau variabel yang gunakan itu baris dan kolom. Karena kita akan menentukan barisnya itu berapa dan kolomnya itu berapa. Nah, selanjutnya kita menggunakan array dan kita menggunakan for. Di sini matriksnya itu kita gunakan dua karena kan ada dua variabel. Yang pertama itu baris dan kolom. Nah, arraynya itu dua. Jadi arraynya itu sampai 100 doang saya bikin. Dan untuk transpose juga seperti itu. Dan hasil juga seperti itu. Karena kita memiliki dua variabel, yaitu baris dan kolom tadi. Nah, yaitu untuk for itu saya menggunakan yang pertama itu for i sama dengan 0, i kurang dari baris. Jadi barisnya itu akan, i-nya itu akan kurang dari baris, dan i-nya itu plus plus. Nah, jika dia memenuhi syarat dari i kurang dari baris, maka dia akan masuk ke proses. Nah, prosesnya itu kita menggunakan for lagi, karena kita akan menentukan dia itu akan turun ke bawah, gitu. Jadi untuk yang kedua itu for integer j sama dengan 0 dan j itu kurang dari kolom. Jadi j-nya akan kurang dari kolomnya. Bisa kita nentuin 5, berarti j-nya kurang dari 5. Nah, jika dia memenuhi syarat, maka dia akan masuk ke proses. Nah, itu pertama itu dia akan mencetak matriks yang ini. Jadi jumlah matriksnya itu kita akan tentu sendiri. Matriks yang pertama yang 01 itu berapa, yang 02 berapa, sampai seterusnya sampai yang kita tentuin. Nah, jika sudah tidak memenuhi dari J kurang dari kolom, maka dia akan naik lagi ke I kurang dari baris. Jika sudah selesai, dia akan keluar dari proses perulangan. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke proses dari for integer I sama dengan 0. Nah, ini akan menentukan transposnya, gitu. Jadi I-nya itu kurang dari baris, dan J itu kurang dari kolom, sama seperti tadi. Nah, tapi bedanya itu transpose ini, yang J dipindai ke depan. Jadi kan dari baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu untuk transpose itu sendiri. Jadi dia kan sama dengan matriks yang tadi. Nah, selanjutnya jika sudah memenuhi syarat dari yang I sama J yang ditranspose, nah dia akan masuk lagi ke perulangan yang lainnya, yaitu untuk menentukan hasilnya. Nah, hasil dari matriksnya itu dikali sama hasil transpose dari matriksnya. Jadi yang pertama itu I-nya itu akan kurang dari baris, dan J-nya itu akan kurang dari baris juga. Nah, jika masuk ke dalam prosesnya itu dari J kurang dari baris, maka dia akan menentukan yang pertama itu hasil baris kolomnya itu akan sama dengan 0 terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bikin lagi untuk for integer K sama dengan 0 dan K itu kurang dari kolom. Dan K termasuk ke proses perulangan. Nah, jika dia termasuk dalam K kurang dari kolom, maka dia akan masuk ke proses hasil IJ itu akan ditambahin dengan matriks. Setelah itu akan dikalihin sama transpose. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan mencetak dari hasil perkalian matriks tersebut, yaitu dengan cara integer j i sama dengan 0 dan i kurang dari baris. Itu jika memenuhi syarat, maka dia akan masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu ya j kurang dari baris. Nah, jika sudah, dia akan mencetak hasil i j yang sudah kita hitung tadi. Dan yang garis miring T ini itu untuk merapikan dari baris dan kolomnya biar dia nggak hancur di bagian nantinya. Yaitu itu 0 itu untuk menyelesaikan program. Jadi tinggal kita run. Kita masukkan jumlah baris kita misalnya 3 dan jumlah kolomnya 3. Nah, kita masukkan yang pertama itu misalnya 4, ini bebas sih. 2, 3, 6, 1, 2 lagi, 3 lagi, 4, 6, 5. Oke, udah. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk hasil perkaliannya. Dan untuk bagian flowchart-nya itu lumayan panjang. Nah, di bagian ini, yang pertama itu start, baris kita cetak dulu baris dan kolomnya, dan itu matriksnya ini seperti ini. Dan ini banyak menggunakan for karena dia termasuk perulangan. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian pseudocode-nya seperti ini. Ya, untuk pseudocode sama flowchart-nya itu lumayan mudah, tapi
yang memperibet itu dia tuh menggunakan for semua. Nah, itu. Dan untuk bagian deskripsi program seperti ini, pertama mulai, memesan variabel, menunggu. Dan untuk bagian array-nya itu memesan variabel matriks dengan dua array 0 sampai 100 ke memori dengan tipe data integer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.